Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi PPKN bab 2. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi kalian yang telah mengerjakan ulangan harian yang bab 1 itu dan hasilnya lumayan bagus ya. Terima kasih. Dan bagi yang nilainya kurang bagus nanti bisa dilaksanakan ulangan harian susulan. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak kita akan bahas perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya. Pada bab ini tujuan pembelajarannya adalah kalian setelah melakukan diskusi tentang perlindungan hukum, maka siswa dapat mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Kemudian siswa juga dapat menyebutkan contoh-contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, serta mampu menunjukkan perilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini pada pertemuan kali ini kita akan coba masuk ya. Ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan yang ketiga praktek perlindungan dan penegakan hukum. Oke, sebelum masuk ke hakikat perlindungan dan penegakan hukum, Bapak akan mengajak kalian untuk berpikir konstruktif ya, untuk memahami konsep perlindungan penegakan hukum ini utuh. Nah, dalam tayangan ini ya, Bapak ingin mengajak kalian mengikuti alur logika ini, bahwa kita hidup di sebuah planet yang namanya bumi ya. Penduduknya sekian miliar. Kita hidup di sebuah negara yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai hari ini Bapak baca di dunia maya, di internet datanya sekitar 270 juta manusia yang ada di bumi Indonesia ini. Itu orang Indonesianya saja ya, belum yang dari luar negerinya, turis atau pekerja asing. Nah, mari kita lihat ke bawah. Di sini ada banyak orang. Ya, banyak orang. Bapak ambil contoh orang yang ada di jalan raya ini. Coba Anda bayangkan, orang ini mau kemana? Pasti dia punya tujuan masing-masing. Setiap orang hidup punya tujuan masing-masing dalam hidupnya. Mari kita lanjutkan dulu. Kita awali dari manusia. Manusia yang pertama disebut individu. Kemudian individu itu berkumpul dalam jumlah yang banyak, dinamakan dengan kelompok. Kalau kita lihat ada kelompok kecil namanya keluarga. Lalu dari sekian banyak keluarga kita namai rukun warga. Lalu beberapa rukun warga itu kita namai dengan desa. Beberapa masyarakat desa kita namai dengan kecamatan, kabupaten, dan kemudian pada level tertinggi di Indonesia ini kita berkumpul dalam satu wadah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kita lihat, manusia itu dalam hidup ini apa yang diinginkan? Menurut Profesor Sidi Ghazal dalam bukunya Ilmu Filsafat, dia mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam hidup ini ada 2 yang diinginkan. Yang pertama ingin selamat, dan yang kedua ingin senang ya, ingin selamat dan ingin senang. Nah, selamat ini yang paling tinggi adalah ingin menyelamatkan diri dari ancaman ya, dari gangguan. Kita ambil contoh, misal kalian nyebrang jalan ya, di jalan Pantura itu, pasti sebelum nyebrang itu tengok kanan dan tengok kiri, pasti itu. Kenapa harus tengok kanan tengok kiri? Karena ingin selamat ya, ingin selamat.
Yang kedua, senang. Mengapa kalian belajarnya harus di ruangan? Karena belajar di dalam ruangan itu enak, nikmat, menyenangkan, tidak kepanasan. Mengapa kalian pakai sepatu? Karena pakai sepatu itu enak, memuaskan, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang diinginkan dalam kehidupan manusia. Nah, untuk mencapai keinginan ini, maka kemudian dalam perkembangan manusia, manusia akhirnya menetapkan ada beberapa yang dianggap berharga dalam hidupnya. Ada sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Ya. Nah, sesuatu yang berharga ini dinamai dengan nilai. Sesuatu yang berharga ini dinamai dengan nilai. Jadi nilai adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang ingin dicapai dalam hidupnya manusia tadi. Kita menyebutnya nilai-nilai kehidupan. Contoh, Bapak ngambil contoh satu. Nilai yang sangat mendasar dalam hidup ini adalah satu, nilai keadilan. Keadilan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan umat manusia. Anak kecil ketika diperlakukan tidak adil oleh orang dewasa barangkali, atau kakaknya atau orang tuanya, maka dia akan marah. Mengapa? Karena dia merasa diperlakukan tidak adil. Jadi nilai keadilan ini sangat mendasar. Bahkan di dalam ideologi kita, ya, nilai keadilan ditempatkan sebagai nilai yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa kita. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi berkumpulnya orang di Indonesia, dibuatnya negara kesatuan Republik Indonesia itu ujung-ujungnya ingin mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam hidup ini yang dicari antara lain apa itu? Yang paling mendasar, keadilan. Ya, kita ingin mencapai keadilan. Nah, turunannya bisa berupa nilai kedamaian. Ketika keadilan itu terwujud, ada kedamaian, ada ketentraman, ada kebahagiaan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, untuk mencapai nilai-nilai ini, maka kemudian, oke, kita balik lagi. Maka kemudian dibuatlah norm seperangkat aturan atau alat yang menjamin bahwa nilai-nilai yang di atas ini kemudian dapat diwujudkan, atau juga dapat dikatakan sebagai patokan seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku. Jadi standar ukuran kita dalam bertindak dan bertingkah laku itu disebut norma. Nah, jadi norma ini ada kalau ada nilai. Tidak mungkin ada norma, tidak ada nilai, tidak mungkin. Lalu aturannya ngatur untuk mencapai apa? Nggak mungkin. Demikian juga nilai. Jadi nilai itu ada kalau ada norma. Ya. Nilai itu akan dapat diwujudkan kalau ada norma. Demikian juga sebaliknya, norma itu ada karena ada nilai. Nah, itu seperti telapak tangan ini ada bolak-balik gitu loh. Kalau kita bicara nilai, pasti kita bicara norma. Kalau kita bicara norma, pasti di sana ada nilai. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kalian mungkin sudah belajar dari SMP barangkali, ya. Norma itu ada berapa? Yang pertama norma kesopanan, berikutnya norma kesusilaan, nomor 3 norma adat, 4 norma agama, yang kelima norma hukum. Asalnya dari mana munculnya norma kesopanan, standar kesopanan itu? Dari kebudayaan masyarakat setempat. Jadi sopannya orang Cirebon berbeda dengan sopannya orang Medan. Sopannya orang Indramayu mungkin agak berbeda dengan sopannya orang Madura gitu loh. Sehingga sopan ini mengikuti kebiasaan masyarakat masing-masing gitu. Nah, sanksinya hanya berupa cemoohan. Hanya ungkapan kata-kata yang mencemooh atau marah gitu.
atau dikatakan tidak sopan. Contohnya meludah sembarangan, itu dia dikatakan tidak sopan. Yang kedua, kesusilaan. Nah, kesusilaan itu lebih dalam. Asalnya dari suara hati nurani, hati sanubari manusia. Jadi, bahwa seseorang itu tidak boleh mencuri itu tidak baik. Nah, itu norma kesusilaan tuh. Di seluruh dunia, di masyarakat manapun seluruh dunia, tindakan mencuri itu dianggap tindakan yang melanggar susila. Ya, perbuatan juga asusila. Ya, sanksinya berupa statement bahwa itu tindakan asusila. Yang ketiga adalah norma adat. Ya, norma adat ini berasal dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu. Dia lebih inheren. Jadi ketika ada seseorang itu melanggar norma adat, maka di dalam hatinya ada merasa bersalah, ya, merasa bersalah juga jika tidak melakukan itu. Nah, makanya orang mengatakan adat itu bersifat turun temurun. Ya, ya. Kalau tidak melakukan kayaknya berdosa banget gitu loh. Nggak enak banget gitu. Yang keempat ada norma agama. Sumbernya dari mana? Dari ajaran agama. Biasanya yang paling tinggi itu dari kitab suci masing-masing. Sanksinya berupa dosa, neraka gitu ya. Dosanya juga dibagi-bagi lagi, dosa besar, sedang, dosa kecil gitu. Itu norma agama. Nah, berhubung Indonesia atau negara kita ini adalah bukan negara agama, maka ada yang kelima, yaitu norma hukum. Ya, norma hukum. Dari mana sumbernya? Dari ideologi negara masing-masing yang kemudian diinterpretasikan ke dalam konstitusinya negara masing-masing. Ya. Berupa apa? Berupa hukum peraturan negara. Ya. Mulai dari yang tertinggi UUD 45, kemudian TAP MPR, undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah, Kepres, Inpres, peraturan menteri, kemudian Perda provinsi, Perda kabupaten, terus sampai ke bawah. Ini disebut norma hukum. Lalu mengapa perlu ada norma hukum? Kan sudah ada norma-norma yang lain. Ingat, norma-norma yang lain ini tidak mengikat dan tidak memaksa. Berbeda dengan norma hukum. Norma hukum itu bersifat mengikat dan bersifat memaksa. Ya, sanksinya tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, berupa denda, penjara, bahkan ada yang tinggi lagi yaitu hukuman mati. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih tuntas lagi tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum pada video yang kedua. Sementara itu dulu pendahuluan ini saya minta kalian baca PDF bab 2 dengan utuh, baca. Mudah-mudahan pada sesi berikutnya kita bisa menyatukan pemahaman tentang apa itu perlindungan dan apa itu penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar walau dalam kondisi yang berbeda. Salam dari Pak Wahyudin.